Assalamualaikum. Halo bos, daripada ngapain? Kabarnya gimana? Kopinya kopi mana kopi? Aku minum kopi dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke bos, mari kita mulai saja. Untuk tayangan kali ini saya pengen membahas melanjutkan yang kemarin-kemarin, tema yang kemarin untuk koin Malaysia tipe parlemen, tipe gedung parlemen. Sebagaimana bos-bos yang udah ketahui, kalau koin Malaysia yang tipe parlemen itu dicetak tahun berapa bos? Nah betul, tahun pertama 67 sampai berapa bos? Betul 1988 itu yang terakhir untuk cetakan seri gedung parlemen. Oke, lanjut saja. Untuk yang 10 sen Malaysia itu berbeda jauh dengan untuk yang 20 sen. Yang 50 sen juga sangat berbeda jauh. Saya tampilkan dulu penampakan koin yang 10 sen. Ini ya, tetap gedung parlemen. Kita sandingkan dengan yang berapa? Yang 20 sen. Ini yang 20 sen. Jelas ukurannya beda, diameternya beda, tampilannya sama, ada gambarnya gedung parlemen. Belakangnya juga beda jelas karena beda nominal. Nah, kita bandingkan lagi dengan yang 50 sen. Perhatikan ya bos, sama lah gambarnya karena sama-sama tipe, satu tipe gedung parlemen. Oke, kita tinggal lanjut membahas tahun cetak. Kopinya udah siap bos. Pulpen buku oke udah siap ya. Kita lanjut saja. Kalau bisa yang masih merokok banter dikurangi rokoknya bos. Yang sudah 1-2 batang dikurangi lagi setengah batang. Yang sudah enggak merokok bagus lah. Bagus. Ya artinya di saat kondisi kayak gini merokok ya pemborosan luar biasa. Oke, lanjut. Tahun 67 adalah tahun pertama cetakan koin-koin yang tipe parlemen. Saya ambil contohnya tahun 67. Siap ya bos? Ini tahun 67, perhatikan 1967. Ini kok jadi kayak gagap ya. 1967 10 SEN 1967. Ini kita punya ya untuk pembelajaran kita bersama bos. Kemudian yang tahun kedua adalah tahun 1968. Nah, untuk tahun 1969 ini Malaysia 10 sen tidak dicetak. Ya. Tidak dicetak. Jadi 67, 68 cetak. Dilanjut 70 enggak cetak. 71 cetak. 71 dicetak. Kemudian 72 tidak dicetak, 73 cetak. 74, 75 tidak dicetak. Dilanjut lagi 84, 85, 86, 87 tidak dicetak. Terakhir tahun 1988 dicetak. Oke, perlu diulangi, nggak usah lah, nanti diulang aja dari videonya udah ketahuan nanti urut-urutannya. Oke, kita lanjut kepada koin Malaysia yang 10 sen ini tentang koin yang rare, yang sering dicari-cari orang rare. Nah inilah bos semua, 10 sen ini termasuk
10 sen Malaysia yang tipe parlemen ini termasuk yang fenomenal. Walaupun koinnya kecil kayak gini, tolong perhatikan baik-baik. Bentuknya kecil kan? Sama, kecil. Tapi khusus edisi cetakan tahun 71, ini adalah boleh dikatakan super rare karena hanya dicetak sekitar 32.000 keping saja. Berapa? Ya, betul 32.000 lebih lah pokoknya, tapi nggak nyampe 40.000 keping. Ini di negara Malaysianya aja, di negeri jiran sono itu termasuk barang yang sudah langka, banyak dicari oleh pemain-pemain koin di negeri jiran. Bahkan kadang sampai mencari ke Indonesia, termasuk admin di sini pun sering dicapri, bro punya nggak yang tahun 71 yang 10 sen. Wah, kalau punya sih udah saya pasang harga tinggi-tinggi, kata saya. Nah inilah bro, pelajaran pertama untuk kali ini. Jika bos-bos semua punya 10 sen Malaysia, tengok dulu tahunnya, tahun berapa. Kalau itu tahun 71, cobalah bersihkan, simpan baik-baik. Kemudian cari info di internet, info di grup-grup jual beli. Sebenarnya itu harganya berapa, monggo dicari sendiri. Kemudian kita lanjut koin yang semi rare. Semi rare untuk 10 sen ini jatuhnya bukan ke tahun 68 atau 67 atau tahun lain, tapi tahun 88, tahun cetak terakhir. Semacam ini bos. Ini contoh, wah terbalik ya. 10 sen Malaysia tahun 88. Ini juga termasuk koin yang sudah susah dicari untuk 88 ini. Karena memang dicetak lebih sedikit kedua dibanding koin-koin yang lain. Jadi untuk yang 10 sen tipe gedung parlemen Malaysia ini, cetakan yang paling sedikit yang dibilang rare atau dibilang cadet itu tahun 1971. Dicetak tidak mencapai 40.000 keping. Di bawah itu, tapi di atas 30.000 keping. Nah, untuk yang semi rare itu yang barusan saya bilang bahwa itu tahun cetak terakhir, yaitu tahun 1988. Inilah keunikan diantaranya, keunikan koin-koin standar. Tapi terkadang kalau kita jeli ada titik celah untuk para numismatik koin, untuk para penggemar koin menyimpan khususnya koin-koin yang cadet atau rare. Ini bahkan kalau misalkan ini kalau misalkan ini tahun 71 kemudian disertifikasi dengan skor yang lumayan bagus di atas 60, harganya udah cut kayak gitulah. Kalau istilah di Malaysia di negeri jaran itu udah beratus-ratus ringgit nilainya. Oke. Jadi inilah satu kesempatan kepada teman-teman yang suka ngoprek koin, khususnya koin-koin Malaysia yang tipe parlemen ini, gedung parlemen. Perhatikan baik-baik tahunnya, terutama tahun 71. Kemudian saya ulang lagi bahwa koin yang pertama tahun 67, 68, 69 nggak cetak. Oke, 69 nggak cetak, 70 nggak cetak.
ketika mencetak lagi tahun 71, tapi dengan cetakan yang luar biasa sedikitnya ini, makanya lumayan banyak dicari, diantaranya karena ada orang-orang yang ingin invest koin ini untuk kedepannya nanti juga tambah langka, tambah tidak ada yang jual karena koinnya juga terbatas. Oke, kayaknya untuk 10 sen pembahasannya sebatas itu karena tidak ada yang menarik lagi. Kemungkinan periode untuk tayangan ke depan saya ingin membahas, kalau tidak 5 sen ya 1 sen dulu, tergantung bahan yang kita punya untuk dibahas bersama. Siapa tahu bos-bos semua butuh informasi, ya minimal walaupun tidak mendekati 100% benar valid, tapi ya kurang-kurang dari 100%. Insyaallah info yang kami share ini, yang kami berikan kepada bos-bos semua valid karena saya ambil dari link-link yang terpercaya. Oke, jangan lupa like dan subscribe biar kita bersemangat membagi ya pengalaman-pengalaman. Syukur bahagia bos-bos semua bisa men-share ini video kepada teman-teman yang barangkali membutuhkan tayangan-tayangan yang berguna bagi pencinta koin-koin, terutama koin-koin Malaysia. Ini masih ratusan episode kita mempersiapkan bahan baku untuk di share kepada bos-bos semua. Semoga bos-bos semua tidak bosan untuk mengikuti saya, mengikuti tayangan saya, kemudian like, subscribe, dan kemudian share sebanyak mungkin agar kita juga bersemangat mencari bahan-bahan yang sekiranya dibutuhkan oleh bos-bos semua. Sebelum saya tutup, saya pengen minum kopi dulu, ini haus. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya ucapkan terima kasih. Semoga bos-bos semua tetap bersemangat menyimak episode tayangan-tayangan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.